udah bisa ngomong sama orang. Pani udah siap kerja. Pani tinggal. Enggak, jangan. Lumayan mau jajan cuma lumayan. Aset Cok, jadi CEO solid nih. Izin. Halo, balik lagi sama saya dan Pani di divisi marketing. Nggak nyangka guys, Pani ternyata bisa bertahan di tim posting selama berapa bulan, Pan? 4 bulan ya? 3 bulan. Oh, 3 bulan? Ternyata Pani kuat di tim posting selama 3 bulan. Nih, tepuk tangan dulu. Oke, buat Pani, pertanyaan pertama buat Pani itu, sebelum PKL nih, Pani ngebayangin dunia kerja tuh kayak gimana? Sebelum PKL di Solid. Bayanginnya itu yang kerjanya monoton sih, dari pagi sampai sore gitu. Iya. Terus isomanya cuman dari azan zuhur sampai kadang jam 1 atau mungkin sampai jam 2. Ya intinya tuh lebih kayak kerja di depan laptop atau komputer terus, nggak pindah-pindah. Ternyata sama kan? Sesuai kan? Tapi enggak, ini lebih santai. Iyalah, dibanding iya. kerja. Nah, pertanyaan kedua buat Pani. Apa yang Pani dapat selama 3 bulan di Solid? Yang pasti banyak sih ya. Iyalah. Apalagi diketuai sama Bang Alim ya. Yeay. Yang pasti belajar tentang memposting produk untuk dijual ya. Yang baik itu gimana, yang benar, terus juga jadi lebih tahu banyak laptop dan kegunaannya untuk apa, lebih produktif aja dari biasanya. Keren Pani. Belajar ngedit juga sih sempet sama Kak Yuna, Hey. terus juga itu membantu banget dalam membuat laporan saya. Terima kasih banyak Kak Yuna. Itu membantu banget, jujur aja ini mah. Sekarang nih kan udah PKL selama 3 bulan nih. Terus hal apa sih yang bikin Fanny pede dibanding sebelum PKL? Lebih berani ngomong sih. Keren! Gitu, berhasil! Nggak ada introvert lagi di Solid. Fanny berhasil, keren banget. Karena di dunia kerja juga kita harus berkomunikasi Iya, kan. keren. Jadi kita menyesuaikan lingkungan di sini harus banyak Bersosialisasi. Ya, itu. Keren banget Fanny. Seneng banget gue dengernya sumpah. Kasih satu kenangan kecil yang nggak bakal Fanny lupain selama PKL di Solid. Gue pernah Yang PKL di Solid pasti nih. dan utama itu kemarin ke Bandung sih Bang. Oh iya. Karena dari cerita teman-teman juga paling PKL-nya gitu-gitu doang Bang. Kerjaan, nggak ada kerjaan, nggak ngerjain. Disuruh pulang, dia pulang. Suruh beli makanan, dia beli. Tapi kalau di sini enggak sih. Kemarin ke Bandung itu seru banget. Pokoknya itu nggak bakal dilupain. Mantap dah pokoknya, solid, mantap. Kalau 5 tahun lagi Pani nonton video ini nih, terus Pani pengen ngomong apa nih? Apa Pani yang sekarang? Kalau misalkan 5 tahun lagi Pani lihat video yang sekarang nih. Kan Pani udah bisa ngomong nih Ke depan sama teman-teman yang lain. tuh cuman pengen jauh lebih baik aja sih buat kedepannya, terus juga bisa banggain orang tua dari yang sekarang. Terus juga nggak suka nolak perintah orang tua aja sih, cuman kadang masih suka bandel, masih suka nggak nurut, tapi pengen buat kedepannya cuman bisa pengen banggain orang tua aja sih Bang. Amin. Nggak lebih sih. Yang pasti bisa orang tua bisa ngeliat saya sukses. Amin. Saya bisa berangkatin orang tua ke Tanah Suci. Amin. Itu dari sekarang sudah Keren, Pani. jadi apa namanya, omongan orang tua ke saya. Terus juga apa namanya, pengen gitu orang tua merasakan kesuksesan saya. Udah ya Bang, nggak kuat. Yeay, Pani udah bisa ngomong sama orang. Pani udah siap kerja. Pani tinggal. Enggak, jangan. Oke, Pani lihat ke kamera. Silakan Pani. Halo. Buat Solid, terima kasih banyak udah nerima Fanny sama teman-teman PKL di sini selama 3 bulan dan masuk di divisi marketing sama Bang Alim. Semoga Solid mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia dan bisa memperkerjakan anak PKL-nya. Terus juga
penjualannya semakin meningkat. Amin. Buat Kak Ray dan seluruh karyawan, semoga sehat terus, jangan lupain saya. Terus buat Bang Alim, terima kasih banyak ilmunya dari awal diajarin posting sampai sekarang. Pokoknya terima kasih banyak, nggak bisa lagi diungkapin. Terus juga Bang Halim suka marah-marah, suka bete. Itu untuk mencairkan suasana aja, jadi dibawa happy aja. Terima kasih banyak buat Solid 03, semoga makin maju. Terus juga marketing semakin banyak penjualannya, dan juga kita semua tidak putus tali silaturahmi. Amin. Terima kasih. Ayo buat Fani ah. Abang kok ditinggal sih, Bang? Halo teman-teman, nama saya Bagas Raditya, biasa dipanggil Cepet. Sekolah saya dari SMK Negeri 2 Depok. Divisi saya di konten kreator bagian talent. Talent seumur hidup, aset cok, dari CEO Solid ini. Izin. Bukan yang PKL nih. Bukan yang PKL nih. Sebelum PKL di sini, lu tuh ngebayangin dunia kerja tuh kayak gimana, Per, menurut lu? Gua ngebayangin dunia kerja tuh kayak ini Kak, kayak awalnya tuh kayak nggak mau gitu ngeliat dunia kerja. Soalnya kan gue dulu biasanya main-main terus. Bukan lu udah kerja juga ya? Udah pernah maksudnya? Kerjanya kayak nggak fokus gitu lah, kayak nggak kayak gini Kak. Kan kalau kayak gini kan PKL, tapi kayak bener-bener gua kerja kayak nyari pengalamannya tuh banyak. Tapi sebelum gua kayak penasaran Kak gimana dunia kerja. Apa yang ngebuat lu kayak takut sama dunia kerja tuh? Bukannya takut sih, gua kayak belum siap aja gitu. Kalau siap. Mungkin dunia gua anjir. Ini sekarang lu main-main aja. Izin. Oh, setelah jalanin PKL selama ini, apa yang paling berubah dari cara pikir lu itu? Kan beda pasti ya pas Pasti, sekolah sama pas di kerja sekarang. Apa tuh? Sama PKL sih gua kayak pikiran gua berubah banget sih sama gua dulu. Apa tuh? Kayak dulu gua maunya keluar mau main doang. Tapi sekarang gua gara-gara PKL ya, gua resep di PKL karena banyak pengalaman, banyak ilmu yang gua dapet dari Solid 03. Jujur. Iya. Selain dapat pengalaman, lumayan ya buat jajan. Tapi sekarang gua gara-gara PKL ya, gua resep di PKL karena banyak pengalaman, banyak ilmu yang gua dapet dari Solid 03. Jujur. Iya. Selain dapat pengalaman, lumayan ya buat jajan. Lumayan buat jajan jual main. Momen apa nih, momen yang lu masih ingat, yang paling lu inget yang bikin lu tuh ngerasa kayak, duh gue capek, gue udah males. Ada nggak momen kayak gitu? Jujur ya, jujur ya. Pasti ada. Apa? Gua kan pas baru masuk PKL sini kan gua jadi editor nih. Izin. Gua jujur ini mah ya. Ya, jujur. Sebenarnya gua rebutan ya. Ternyata CV-nya bohong ya berarti ya? Enggak, jadi gua Apa? pas lagi di interview Kak, gua ditanya cita-cita gua mau jadi apa? Gua mau jadi pelukis. Oh my god, bro. Hell no. Aja gua jadi editor. Karena beda jauh, pelukis sama editor anjir. Pokoknya abis itu gua anjir, apalagi pas pertama gua datang sini ruangan konten cewek semua kan. Iya. Itu gua nggak betah Kak, gua jadi nggak bebas. Awalnya ya gua kayak kalau habis pulang anjir. Gua malu jadi nggak bebas. Tapi lama-lama jadi Seru juga ya ternyata gitu. Lebih berbaur lagi. Kenangan apa yang paling sederhana di sini tapi tuh susah dilupain gitu? Kalau Kenangan setiap malam sederhana. Selasa sih gua nginep di sini itu kenangan paling Malam Selasa ya, malam Selasa. orang ngumpul buat nginep. Ngumpul, nginep, Tuh, main bareng. Itu paling nggak bisa dilupain. lupain. Oh, ini juga ada nih.
hal paling berat selama di PKL tapi lu syukurin banget gue bisa gitu. Maksudnya hal berat yang udah lu laluin nih, cuman lu bersyukur lu udah ngelaluin itu. Jujur kalau misalkan lagi konten keluar ngomong sama orang lain itu gua bersyukur banget kalau gua udah ngelewatin itu. Kalau gua Nah, itu. belum bisa langsung ngomong sama orang yang belum dikenal, Kak. Oh, Jadi- tapi sekarang udah bisa lah ya. Tapi tetap aja masih Masih agak sulit. alhamdulillah gua bisa ngelewatin ini. Gak expect bakal bisa Iya, ngelewatin ya. tapi dicoba dulu. Ini kan bakal gue upload nih di YouTube nih. Kalau 5 tahun lagi lu nonton ini, pesan buat lu yang di 5 tahun ke depan itu apa? Nih ngomong di kamera. 5 tahun ke depan Ya, lu ngomong sama 5 tahun lu ke depan ini. tetap semangat, disiplin. Semoga jadi orang sukses. Amin. Ya, Amin. Ya, amin. siapa tahu 5 tahun ke depan dia jadi sukses, gue ketawa-tawa nih bilang udah sukses. Kan yang nggak lu bakal lupain lah. Selain malam Iya itu juga. Selasa jadi CEO, gimana tuh Jadi perasaannya? CEO. Wah, gua awalnya jadi CEO takut, Kak, jujur. Takut. Coba apalagi gua megang tapi gue coba dulu. Bisa. Emang lumayan pusing banget. Pusing banget pokoknya. Tapi ini pengalaman yang gak bakalan gue dapetin dimanapun. Nice. Cuma di Solid 03 aja gue. Cuma di Solid 03 emang. Anak PKL jadi. Terima kasih udah pernah jadi saya CEO. Aduh. Oke, tutup ya. Oke, Udah. saya berterima kasih banget sama Kak Rey udah mau nerima saya di Solid 03 untuk menjalani PKL. Banyak-banyak terima kasih dan minta maaf juga kalau saya banyak salahnya, masih kurang maksimal mungkin. Saya minta maaf dan saya berterima kasih juga kepada Kepala Divisi Kak Yuna, sama Bang Rehan, sama Mas Sultan yang pernah jadi Kepala Divisi saya. Saya banyak-banyak terima kasih udah ngasih ilmu yang bener-bener banyak banget dan insya Allah bisa bermanfaat buat saya juga. Amin. Amin. Dan saya berterima kasih juga buat karyawan yang lain kayak Bang Diki, Bang David, Bang Imron, semuanya pokoknya Bang Salam. Terima kasih banyak udah jadi teman saya, udah mau ngasih ilmu juga, udah mau ngasih pengalaman, udah mau sharing-sharing juga. Banyak-banyak terima kasih dan minta maaf juga pokoknya kalau saya banyak tingkahnya. Emang begini saya apa adanya. Modelannya kayak gini ya. Iya modelnya begini. Pokoknya saya minta maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bagas. Siap. Kenalkan, nama saya Muhammad Haifano Dinepyadi. Oke, Muhammad Haifano. Langsung aja masuk ke pertanyaannya. Sebelum PKL di sini, kamu ngebayangin dunia kerja tuh kayak gimana sih? Dunia kerja ya, aduh, kayak merasa ini aja sih, di bayangannya sih berat gitu. Kayak sering lihat ayah gitu berangkat kerja kayak capek banget gitu. Nah jadi takutnya kayak gitu juga. Terus setelah tahu, Ya ternyata enak lingkungannya, seru, jadi nggak kerasa capek gitu. hal apa yang kamu dapetin di perusahaan ini atau di Solid ini yang nggak kamu dapetin di sekolah? Di sini tuh banyak kenangan sih yang kalau di sekolah kan kayak monoton doang, masuk sekolah temen-temen belajar gitu doang. Kalau di sini tuh ya seru, bisa kerja sambil ngobrol lah, terus ya bercanda gitu. Wah ini kerjanya nggak fokus nih. Wah. terus. Sama enak sih, karyawan-karyawannya juga kagak ada yang terlalu keras gitu, ya lembut-lembutnya. Dia bertolak belakang sama Akna tadi. Akna tadi bilangnya keras banget gua. Berarti beda, enggak, emang cara didiknya beda lah. Kenangan apa yang kamu dapetin dari tempat ini selain jalan-jalan kemarin? Selain itu, Ya, selain itu. pas ini sih kenangannya pas awal ketemu Sulhan sih itu. Oh, kenapa tuh? Itu udah pecah banget sih baru tuh. Kayak baru kebuka tuh sifat kalau sama Sulhan tuh. Sulhan sama Iki. Setelah PKL ini selesai, ini lucu nih. Setelah PKL ini selesai, kamu mau dikenang sebagai anak PKL yang kayak gimana? Mana sih pemancing. Awalnya tuh dari Bang Imran tuh. Oh Baru itu. kenal tuh semua. Tapi di Bandung sih tuh yang paling
yang paling itu tuh paling kebuka banget ya. Gara-gara si Didan juga asik dia orangnya. Oh, jadi baru ngeluarin sifat aslinya tuh kemarin. Pas di Bandung tuh pas lagi nginep ya. Buat solid terutama Bang David sih ini. Soalnya kan Bang David juga yang paling deket tuh. Soalnya ketua divisi sama Kasoy sih awal-awal. Heeh, Kasoy, Bang Imron. Soalnya tuh dia paling baik lah. Terus sama kawan-kawan lain juga enak, selalu nawar-nawarin kayak ngingetin sholat, makan. Pokoknya terima kasih dah buat semua anak-anak PKL. Sehat selalu. Semoga cita-citanya terwujud, sama masa depannya juga tercapai lah. Buat solid, semoga bisa sukses selalu, buka cabang terus lah, makin banyak. Terus meningkat lah ini penjualan laptopnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fakin Nursalam, biasa dipanggil Haris, Ya, dari divisi sales, betul. sekolah di SMK Negeri 2 Depok, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Rumahnya? Rumah di Meruyung. Oke, jadi aku sendiri sebagai ketua sales dan admin, Asari Sultan, dipanggil Mas Sultan, dipanggil biasanya Mas Sultan sih nggak Bang. Ya, itu untuk orang tertentu aja. Terus untuk kerja ya di sini, posisi juga kuliah juga di Unpam, terus untuk rumahnya di Sawangan. Pertama, jadi sebelum Haris PKL di sini, pernah ngebayangin nggak sih dunia kerja itu kayak gimana? Oke, sebelumnya kalau buat pertanyaan itu saya sebelumnya juga udah sering ikut-ikut bapak sih, soal bekerja segala macam. Terus sama keluarga juga diajarin dunia kerja tuh nggak seindah yang kita bayangkan. That's right. Betul. Terus mungkin di Solid ini sebagian kecil dari pengalaman dunia kerja saya. Oke. Berarti sebagian kecil. Berarti. Betul. Oke. Jadi setelah jalanin PKL, apa yang paling berubah dari pikiran kamu? Jadi setelah PKL di Solid itu, apa sih mindset yang terubah di pikiran kamu? Your mind. Yang terubah sih ya, dari awalnya saya nggak punya mindset untuk bisnis. Oke. Sekarang saya jadi punya mindset untuk bisnis karena saya ada di Solid 03 ini. Oke. Terus yang bikin berubah tuh dari mindset, udah sih paling itu aja kalau di mindset ya. Jadi saya sekarang punya mindset untuk bisnis segala macam, jadi bisa udahlah pokoknya itu aja. Udah, bisnis apa yang udah dijalanin saat ini? Kan udah punya mindset bisnis nih. Apakah sudah ada rencana mungkin atau mungkin ada yang udah dijalanin? Untuk rencana sih kedepannya ada sih. Saya udah ada sebagian rencana untuk memulai bisnis. Terus juga kita udah mulai ngebangun bisnis lagi sama ayah. Kita ngegedein bisnis lagi, ngegedein bisnis ayah lagi. Yang sebelumnya kita anjlok banget, bener-bener Down, ya. anjlok. Sekarang kita gedein lagi. Intinya pengen di-build lagi lah ya, betul. biar stabil, biar Betul. sesuai lah intinya. Oke. Nah, ini hal baru apa tentang diri Haris yang baru kamu sadari selama PKL? Lebih ke ternyata saya punya kemampuan ini gitu. Paham nggak? Apa tuh? Penasaran nih. Itu dia, penasaran. Ya, kemampuan yang awalnya juga nggak expect bagi saya itu ya kayak saya bisa memahami tentang laptop segala macam, pokoknya berbagai macam laptop. Saya bisa tahu berbagai jenis laptop, terus bagaimana penjualan di online, offline. Nah, itu yang saya ini sih. Tapi jujur nih, ada satu hal yang kamu belum tahu. Jadi kalau Haris 5 tahun lagi nonton video ini, kamu pengen lihat diri kamu jadi apa sih sebenarnya? Dan kamu ngelihat video ini itu sebagai apa sih 5 tahun ke depannya? Mungkin entah 10 tahun atau mungkin lebih gitu. Apa ngelihat, gue keren loh sekarang udah kayak gini, atau mungkin doain teman-teman yang lain atau gimana? Iya sih, pasti yang pertama saya bakal doain, bakal support teman-teman saya yang bareng-bareng sama-sama sama saya di Solid ini.
Saya nggak kenal dulu, saya nggak kenal asal sekolah dia dari mana. Yang namanya udah kenal temen, terus udah pernah kerja bareng, itu pasti bakal saya support. Saya bakal kasih doa terus-terusan pokoknya di teman-teman semuanya sih paling. Terus saya orangnya nggak mau ngeliat ke belakang sih mas. Bagus, Saya orangnya nggak mau ngeliat ke belakang. bagus. Itu dia. Soalnya ya gimana ya bilangnya. Sorry, saya ngerti omongan saya, tapi saya nggak bisa ngomong ini. Ya, paham. Saya ngerti omongan saya, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Paham. Oke, hal kecil apa yang bikin kamu bangga sama diri kamu sekarang? Kecil apa yang ngebuat kamu bangga? Kecil ya? Ya. Nggak ada hal kecil sih. Di sini besar semua. Besar semua. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Itu luar biasa. Di sini nggak ada hal kecil, di sini hal besar Kenapa semua. kamu nggak bisa jawab hal kecil? Karena di sini is big, semuanya luar biasa. Dari mulai tim, dari Ya, mulai betul. penanggung jawab, dari mulai tim, semuanya sih kalau menurut aku. Makanya aku nganggapnya di sini ya keluarga, di sini saudara. Betul. Nggak ada yang sendiri-sendiri. Itulah. Ya. Oke. Ada pesan dan kesan mungkin buat Solid, buat aku mungkin, buat teman-teman Solid. Mungkin singkat boleh. Yang pertama sih saya ucapin terima kasih banget buat Solid Komputer, buat Sama-sama. Kak Renaldi yang udah mau nerima kita dari kita yang nggak tahu apa-apa, benar-benar dari nggak paham apa itu laptop, apa itu RAM segala macam, Yap. sampai sekarang kita udah mulai paham banyak tentang laptop. Terus pesan lagi, terima kasih buat Mas Sultan udah mau Sama-sama. ngajarin saya, udah mau ngebimbing saya lebih baik lagi, udah mau ngebuat saya jadi lebih disiplin. Terus udah banyak mengajarkan tentang knowledge laptop dan apapun segala macam itu pokoknya. Mungkin bisa jadi kenangan kali itu suruh push up. Ya, bisa bukan main lah itu, kita setiap hari Ya, push up. jujur nih kawan. sebenarnya tujuan push up itu ya bisa biar jadi disiplin aja. Karena aku pernah telat. Aku pernah telat karena aku sakit apa kurang enak badan atau apa. Terus aku mikir si Randy push up masa aku enggak. Walaupun aku sakit di situ, ya udah aku ikut push up bareng dia. Karena aku mikir si pembuat peraturan harus mengikuti peraturan. Betul. Untuk kesehatan sih lebih tepatnya. Makanya aku mikir, push up jadi kesehatan, aku hukumnya kebaikan daripada aku pukul, itu salah. Karena cara ngajarin sekarang itu bukan dengan cara dipukul, bukan dengan cara ditindas begini, diunjuk atau di ibaratnya aku paling atas kamu di bawah gitu, itu nggak bisa ya kayak gitu. Nggak bisa, apalagi mohon maaf ke anak-anak sekarang mungkin lebih di bawah lah, umurnya 10 tahun, 5 tahun nggak bisa. Tapi aku punya prinsip gini, aku nggak nganggap diri aku lebih tua, nggak nganggap diri aku lebih muda juga, tapi kita sepantaran, jadi kita kayak bareng-bareng aja gitu. Terima kasih. Ini terima kasih banyak. Terima kasih apa lagi nih ya? Tadi sebelumnya udah terima kasih juga. Udah kan? terlalu Iya, banyak sih. udah terlalu banyak sih. Terima kasih banyak. Oke, perkenalkan dulu namanya siapa? Dari mana sekolahnya? Oke. Nama saya Dava Pratama Yudhistia Putra dan saya dari asal sekolahnya SMKN 2 Depok. Panggilannya? Panggilannya Dava. Dava. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebelum PKL di sini, lu ngebayangin dunia kerja itu kayak gimana? Gua ngebayanginnya kayak bener-bener keras. Lu salah, nggak masalah apa ya? Iya. Lu salah, lu bodoh gitu kayak wah, gua nggak boleh salah nih, kalau kayak pokoknya kesalahan tuh bener-bener semua kesalahan nggak ada kecil nggak ada ini pasti namanya kesalahan tuh fatal. Makanya gua kadang takut banget kalau salah. Takut berbuat salah. Ya. Dan ya paling gue mikir kayak bener-bener harus disiplinnya itu loh kalau kerja tuh. Apa? Disiplinnya itu. Oh, disiplinnya. Oke. Keras. Tapi kenyataannya gimana kalau di Solid? Solid bener-bener kekeluargaan banget. Kekeluargaan banget. Setiap kesalahan nggak langsung yang Bodoh. ya lu gimana sih nggak gitu, tapi dia jadi Bohong. ya. Yang bener. Salah postingan yang ngepost. Oh iya, Gue salah berkali-kali. Terus biasanya gue salah upload lagi ya. Suara suka
inian masih double atau akhirannya biasanya musiknya gue potong. Oh Itu iya, berapa menit. panjang banget itu. Terus bisa di caption, gue sering banget salah. Emang walaupun gue takut banget salah, cuman tetep malah jadi karena ketakutan itu jadi gue malah nggak fokus sih, takut. Oh itu gue salah mulu sih anjir, aspos cok. Fun fact, dulu dia pernah nangis guys. Woi, Pernah nangis gara-gara gua tegur anjir. Tegur gara-gara salah posting, sampai kagak berani lagi dia posting. Gue gak mau ngecewain Bang Rehan, Cok. Gak mau ngecewain. Lanjut, setelah jalanin PKL, apa yang paling berubah dari pikiran kamu? setelah jalanin PKL apa yang paling berubah dari pikiran kamu? Mungkin lebih menghargai orang yang sudah lebih berpengalaman sih. Ketika ada orang yang misalnya lagi ngumpul sama orang yang ada orang udah kerja 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau ada orang yang nggak ngapa-ngapain selama beberapa tahun ini. Dan kadang kan kalau gue itu suka kayak gimana Bang, ya? Kayak mungkin gue ada rasa apa, ada perbedaan jelek tuh kayak ada kayak sama aja dia mah kalau perkataan jadi kayak ngeremehin. Ya. Tapi ternyata nggak bisa diremehin. Emang pengalaman tuh mahal. Pengalaman tuh mahal, beda. Beda-beda Pengalaman tuh ya? penting. Beda. Terus kayak apa tadi Bang pertanyaannya? Apa yang paling berubah? Bukan. Hal baru apa tentang diri kamu yang kamu sadari sama PKL? Hal baru apa? Dan ini sih hal baru yang gua ketahuin dari diri gua pas PKL tuh, sama habis selesai PKL gue jadi punya skill. Gue jujur sebenarnya gue punya skill. Gue dulu tuh Bang kayak misalnya olahraga, dari olahraga tuh gue futsal nggak pernah sampai yang bener-bener jago, cuma bisa udah, voli bisa udah, basket bisa udah, itu pun basket malah bentar banget, berenang juga cuma sekedar bisa. Terus kayak main gitar sekedar bisa akhirnya, cuma sekarang cuma sampai kunci balok dan lilit gitar. Cuman karena gue masuk PKL di sini, gue jadi kayak unlock skill baru. Itu yang nggak pernah gue expect sebenarnya. Gue nggak pernah expect kalau gue bakal bisa edit. Nggak pernah expect. Resep ya? Iya resep. Resep. Ternyata alhamdulillah gue jadi punya skill di situ. Mungkin kalau gue nggak masuk sini gue nggak bakal punya skill itu sih. Nggak bakal. Lanjut. Kalau bisa ngomong ke diri kamu di hari pertama PKL, kamu mau bilang apa? Mau bilang apa ya? Ini ada lu nih di awal nih. Yang mau lu sampein. Ya mau lu sampein. Yang mau disampaikan buat awal, kalau ini ada diri gue di awal PKL nih ya, yang baru masuk. Pokoknya nanti kalau pas lagi meeting kan yang terus itu lagi jadi buzzer, lu ngomong aja jadi editor, oke? Itu satu. Terus kedua tuh Ya juga ya, anjir. itu satu. Terus kedua bener-bener lebih ulik lagi. Sebelum-sebelumnya kan gua kayak ngulik cuma kayak sekedar ngulik doang, terus udah nggak terlalu nggak full gitu gua, jadi setengah-setengah ya. Kalau bisa sih buat diri gua yang mau awal PKL itu bener-bener teken banget diri. Soalnya masih membara ya, masih penasarannya masih gede banget. Gede banget, teken banget. Penasarannya. Itu sih. Ada lagi nggak? Sama ini sih ada satu terakhir. Kalau bisa lu jangan sampai telat bulan-bulan ke depannya. Telat izin. Please jangan sakit gitu. Langsung full jangan telat. Tapi lu pernah full? Sekali. Oh, sekali. Awal bulan. Lumayan kan ya. Berasa. Waktu itu pernah telat, Cok. Gara-gara apa udah lupa gua. Motor itu lagi ada motor. Oh iya, lagi ada motor. Lagi ada motor. Nyesek banget anjir, telatnya Bisa gara-gara itu. itu. Padahal udah nyiapin itu ya. Iya, sebelum Udah pagi-pagi. Iya, pas pengen MVP. MVP. Lanjut. Momen apa yang paling bikin kamu ngerasa kayaknya gue nggak sanggup? Gue nggak sanggup. Itu ada Bang. Jujur ada aja. Apaan? Pas gue ngedit apa ya? Disuruh edit konten karya. Enggak, sebenarnya konten karya gue udah bisa Bang di situ. Udah tinggal lanjutin kan. Cuman kalau kayak kayaknya gue nggak sanggup deh. Itu pas baru ini justru udah nyantai Kak. Pas udah masuk marketing udah nyantai. Pas kapan Bang ya? Kayaknya pas lagi itu ini deh, yang 8 video per hari. Oh iya, yang malah targetnya. 8 video per hari kan, terus ngeteknya Iya, lebih. ditambahin. Iya, ngeteknya habis 11. Gila. Itu gue kayak, gue nggak sanggup deh, gue nggak sanggup. Itu itu kan bener-bener kayak sehari itu di tag nggak kelar hari itu kan. Iya. Masih nanggung kemarin, terus kemarin. kayak gitu. Itu sih gue pas di situ gue kayak ngerasa
gila aku mau gue enggak deh, ayo makanya gue maksain tuh pernah saya gitu sehari 8 video kan. Iya. Nah gitu itu gue push banget teman untuk major. Oke, lanjut. Hal paling berat selama PKL tapi sekarang malah kamu syukuri. Apa paling berat yang selama PKL pernah dilakuin gitu ya? Ya. Tapi malah lu bersyukur nih. Jalaninnya. Edit sih, jadi editor. Berat. Berat gua cuman gimana ya? Sebenarnya bukan ngebanding-bandingin jobnya sih, cuman iya dibanding kayak misalnya kalau talent atau kameraman kan dia misalnya kerja dari pagi sampai jam 2. Iya. Dia Kalau kelar nih udah, ya, udah selesai. kelar. Lu nungguin. Iya, aku nungguinnya. Terus kadang kalau ketahuin kameramen kan mau selesai jam 4:59 juga nggak apa-apa. Iya. Dia nggak bakal overtime. Dan kalau gua kan dia selesai 4:59 nungguin Iya. jam berapa. Kalau Kalau itu sih. Kalau mau lembur juga malam. Iya. Cuman bener-bener gue syukurin gue milih buat ngajuin diri gue editor lah gitu. Gue bener bersyukur banget. Iya itu. Kalau lu kagak ngajuin si Aris ntar yang jadi editor ya. Harus editor. Jadi kores, aduh. Oke, lanjut. Sekarang hal apa yang bikin kamu lebih pede dibanding sebelum PKL? Hal apa? Lebih pede. Karena gue masuk di content creator jadi pede di ini sih Bang, depan kamera. Jadi bener-bener pede banget sekarang tuh. Apa? Depan kamera. Oh, depan Depan kamera. kamera jadi bener-bener pede banget terus kayak misalnya mungkin karena gue punya pengalaman jadi gue kayak mungkin sedikit nyomongan sih gue lagi tuh ngedit kayak gini nih biasanya iya bokap gue juga gitu Ini mas sound efeknya ini nih. editor tuh ini sound effect kayak ini color gradingnya sih. Kalau tempat PKL ini cuma salah. Satu kata buat PKL, tempat PKL ini buat solid. Satu kata ya Ya. mungkin aja deh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ada lagi. Kepikiran. Cuman terima kasih. Oke, lanjut. Seru-seru semua coy ini mah kalau gue bahas. Kelamaan ini udah 16 menit, Cok. Oh. 17 malah. Ada nggak satu kalimat di sini yang masih kamu ingat sampai sekarang? Kalimat. Dari beberapa orang. Iya gitu. Siapapun itu. Jawaban itu. Dari Kare sih. Udah. Yang jangan ikutin orang tua. Gitu pernah ngasih materi kayak gitu. Walaupun jangan ikutin orang tua pas dijelasin tuh kayak wah iya sih bener gitu. Yang bikin gua ngerasa oh iya juga ya. Itu kayak jadi apa ya? Di kepala gua tuh kayak ketanam gitu. Tapi terus hampir setiap ini sih perkataan Kare kayak tanam gitu deh kak. Iya. Iya, penting nih, gitu. Kayak itu kalau nggak salah ini ya yang tentang apa ya diri sendiri apa kalau nggak salah kayak jalan hidup gitu loh. Iya, karena ya kan? ini sih ngejelasin di kalau Kare itu ketika orang tuanya itu kan ada tingkat-tingkatan kayak miskin, menengah atau kaya. Kalau orang tua kaya, ya udah ikutin. Ya, miskin paham. Jangan. Iya. Oh, oke. Satu lagi deh, boleh Kak? Oke. Satu lagi, tipe orang kayak gimana yang paling berpengaruh buat lu selama PKL? Apa tipe orang? Iya, yang paling berpengaruh buat lu. Tipe orang yang keras. Oh, itu bakal berpengaruh tuh buat lu. Bakal pengaruh banget. Keras. Keras kayak siapa? Kayak lu Emang lu keras? Nangis. Ya pokoknya tipe yang keras. Tapi tipe yang keras tapi gimana Bang ya? Bisa ini juga sih, bisa kayak ada kalanya nggak keras juga. Kayak Oh, jadi lu nggak takut setiap saat? apa? Oh nggak buat nggak takut setiap saat tapi kayak ada space free buat kayak santai. Iya gitu. Nggak tegang terus. Ya. Gue pengen lu ngucapin kayak terima kasih buat Solid atau ke Kare juga boleh, terus juga ke karyawannya sama. Oi, tala. Oi. Sebelumnya
Gua mau terima kasih banyak banget sama tempat PKL ini. Satu tuh kalau gua nggak masuk sini mungkin gua nggak bakal tahu kalau gua punya skill yang bakal kepake di kerjaan nanti. Dan sama ke Kare, Bang Rehan, Kak Yuna, terus sama karyawan solid yang udah nerima saya dapat pertama sebagai anak PKL di sini dengan sangat baik. Terima secara kekeluargaan, diajarin, benar-benar kayak kekeluargaan deh di sini. Saya benar-benar terima kasih banget dan saya minta maaf buat semua karyawan, Bang Rehan, Kak Yuna, dan Kare. Jika saya ada salah kata atau perilaku saya kurang menyenangkan atau saya masih kurang baik dalam masuknya suka telat. Maaf, saya minta maaf. Dan satu, saya mau berterima kasih pada Bang Rehan. Kalau lu nggak ada Bang, gue mungkin nggak bakal bisa ngedit. Satu itu. Terus Kak Yuna juga makasih banget buat ilmu-ilmunya. Jujur, ilmunya mahal. Gak bisa guys. Dapetin YouTube bisa udah, cuman susah kali kalau dari orang lain, nggak bakal bisa. Dan paling pengalaman langsung tuh, secara langsung tuh paling penting. Jujur itu sih. Pokoknya makasih banget. Ini skill bakal kepake terus sampai gua hasilin duit nanti. Amin. Itu aja sih. Oke, terima kasih Dava. Terima kasih Aina, terima kasih Pak Arya. Oke, perkenalkan dulu namanya siapa dan dari mana? Nama saya Aditya Raza Idnis Wahyudi dari SMK Al-Mutadid. Dipanggilnya? Dipanggilnya Raza. Oh, Raja. Oke, Raja, pertanyaan pertama nih. Iyalah, langsung aja lah. Apa nih? Oh iya, Raja itu divisinya apa di sini? Divisi marketing content creator. Oh, content creator. Berarti Iya. udah Dipegang Rehan nih. sebelumnya dipegang saya, guys. Iya, benar. Cuman ketuanya sekarang udah pindah. Campur. Oke, pertanyaan pertama. Sebelum PKL di sini, kamu ngebayangin dunia kerja kayak gimana? Sebelumnya kayaknya apa ya? Harus apa ya? Masing-masing gitu, sendiri-sendiri. Terus pas Pas sudah ngejalaninnya? ya ternyata nggak apa yang dipikirin. Ternyata ada yang harus bareng-bareng gitu. Selalu kirain mah kan kayak harus sendiri-sendiri gitu. Sibuk-sibuk sendiri gitu ya? Ya. Ternyata ada kebersamaan. Benar. Ini pertanyaan kedua, hal baru apa tentang diri kamu yang baru kamu sadari selama PKL? Hal baru ya. Ya. Jadi ini sih tahu tentang laptop. Laptop. Sebelumnya berarti nggak tahu? Belum. Sama sekali tuh tentang spek-speknya? Iya, gitu. belum Paham ya? Iya, nggak ada yang ngasih. Tapi pas di Solid udah paham? Iya, siapa aja lah kalau Siapa misalnya. Dari misal kayak mau konten kan, mau atau enggak mau di foto atau video. Nah itu kan harus ngambil laptopnya terus. Tadinya mah kan dari awal-awal kan kayak nanya dulu NEC yang mana, terus ThinkPad yang mana gitu. Sekarang kayak ya udah. Oh, udah paham. Ya diketik, ambil foto ThinkPad ini, langsung ambil gitu. Oh, udah paham ya? Iya. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau bisa ngomong ke diri kamu di hari pertama PKL, kamu mau bilang apa? Kayak ada lu nih di awal PKL. Lu mau bilang ke dia ini apa? Tentang PKL. Apa, ayo? Kayak harusnya dari awal udah tahu solid gitu. Kenapa harus sudah tahu? Tadinya kan emang nyari tempat-tempat PKL itu susah banget gitu. Oh, jadi kayak nyesal aja gitu, nggak tahu solid dari awal. Oke, lanjut next. Pernah nggak pulang PKL capek banget sampai pengen nyerah? Pernah. Itu pas lagi kapan? Apa ya, kayak lagi banyak ituan aja, banyak apa ya, kayak habis ngetek terus ini lagi lanjut apa, kayak terus-terusan gitu. Misal gitu. Tapi karena mungkin emang baru ini aja kali ya. Apa lagi awal-awal? Iya, pengalaman, maksudnya iya baru ngerasain gitu, kerja tuh kayak gini gitu. Iya. Berangkat pagi pulang malam. Iya gitu, benar. Di sekolah mah gak ngerasain ya? Lembur gitu kan. Hari pertama waktu itu gue suruh lembur kan salah dah. Tapi sekarang mah udah jadi ketagihan. Lumayan ya cuannya. Berposting. Lanjut,
hal paling berat selama PKL tapi sekarang malah kamu syukuri, apa yang pernah lu kerjain tapi ternyata alhamdulillah gue ngerasain ini gitu. Ya itu sih lembur. Lembur. Ya ngiranya kayak bakal, ya walaupun udah tahu ntar ada hasilnya gitu, cuman kayak masih biasa tidur jam segini gitu, biasa udah istirahat jam segini gitu. Masih gawe. Iya, jadi tapi pas nyoba-nyoba ya udah kayak gimana sih, ya oke lah. Oke. Fine aja. Seru. Oke, lanjut. Sekarang hal apa yang bikin kamu lebih pede dibanding sebelum PKL? Lebih pede ya. Foto apa? Iya. Foto jadi lebih pede. Nyari angle gitu. Udah lebih pede. Sama nyuruh-nyuruh talent gitu ya. Kalau dulu masih malu-malu ya. Masih belum kenal. Masih belum kenal. Sekarang kayak ayo buruan jangan tidur dulu sebelum selesai gitu. Orang lebih pede ya, itu orang soalnya lebih harus profesional ya. Soalnya kalau kerjaan belum kelar kagak boleh istirahat. Lanjut, hal apa di sini yang nggak kamu dapetin di sekolah? Walau karena beda jurusan sekolah sama masuk divisi di Solid. Oh iya, sekolahnya TK aja ya? Iya, jadi tahu gimana marketing gimana. Gimana cara mainnya marketing gitu, content creator. Jualan gitu. Iya, jualan. Lanjut, tipe orang kayak gimana yang paling berpengaruh buat kamu selama PKL? Yang bikin lu jadi berkembang gitu. Tipe orangnya kayak gimana? Iya, terserah sih. Sersan, serius tapi santai. Kayak siapa tuh? Apa? Sersan. Kayak siapa tuh? Siapa ya? Emang ada yang sersan? Ya kan memang serius ya gitu, kayak ayo ini kayak ngepus-pus gitu kan, tapi tiba-tiba mah kayak dia senyum gitu, maksudnya kayak bercanda ya, gitu. Cuman nada nyuruhnya kayak serius. Gimik aja gitu. Ayo gitu. Bilang ucapan terima kasih buat Solid, buat karyawan-karyawannya, buat divisi terutama content creator, marketing. Ucapan terima kasih. Terima kasih pada Solid ya yang udah terima saya, terus dan teman-teman saya lah. Pokoknya semua orang-orang di sini berjasa banget emang. Bukan yang saya ikutin di divisinya doang, tapi semuanya. Soalnya saya ya udah sering nanya-nanya ke siapa aja gitu, nanya yang belum tahu jadi tahu gitu. Kayak sukses terus Solid, lancar terus. Semoga bisa buka banyak cabang kayak di seluruh Indonesia. Amin. Ya itu aja. Oke. Halo Fitri. Halo. Gimana nih PKL hari ini? Melelahkan kah atau menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa tuh? Karena hari terakhir juga. Hari terakhir PKL. Wah, sedih ya. Terus ini kan hari terakhir kamu PKL di sini. Pastinya sebelum kamu PKL di sini tuh kamu ngebayangin kerja tuh kayak gimana? Iya benar, aku ngebayanginnya kayak takutnya tuh kayak apa ya? Nggak cocok sama orang-orangnya, terus kayak takutnya pada kayak galak-galak atau gimana, tapi ternyata enggak, dan takut nggak bisa juga sih. Berarti ternyata PKL itu nggak menakutkan gitu ya? Terus kamu happy nggak PKL di sini? Happy banget, karena orangnya seru-seru dan asik juga. Hal baru apa tentang diri kamu yang baru kamu sadari selama PKL di sini? Jadi mungkin kamu udah baru menyadari nih diri kamu pas setelah kamu PKL, hal apa tuh? Apa ya? Kayak aku pikir aku nggak bisa, tapi ternyata aku bisa. Ternyata ada hal yang menurut kamu aku nggak bisa nih, ternyata ya bisa ya. Oke. Dan kamu baru menyadari itu setelah kamu PKL. Kamu baru paham. Kalau bisa ngomong ke diri sendiri di hari pertama PKL, kamu mau bilang apa? Aku mau bilang ke diri aku, kalau misalkan yang sebelumnya tuh kamu nggak tahu apa-apa, terus kamu PKL selama 4 bulan di sini, kamu jadi tahu. Kesannya apa tuh? Kesannya lebih kayak banyak belajar lagi sih. Oke, berarti harus banyak-banyak belajar yang mungkin kita belum tahu, jadi kita harus belajar biar jadi tahu ya.
Terus kamu kan udah PKL di sini itu selama 4 bulan. Terus momen apa sih yang bikin kamu ngerasa kayak gue nggak sanggup gitu? Kayak mungkin mau nyerah kali ya, karena kan Waktu awal-awal sih. Kenapa Waktu tuh? awal-awal ngelayanin customer. Oh, kenapa? Karena kan aku jurusannya kan pemasaran ya. Iya. Dan aku masuk ke sini kan ini tentang laptop. Itu aku nggak Betul. tahu soal laptop kayak gimana, aku nggak tahu. Jadi pas aku ngelayanin jadi kayak panik, takut. Karena belum tahu ya. Iya, belum tahu. Oke. Berarti kamu ngerasa kayak, duh gue kayaknya nggak bisa karena kamu belum tahu. Tapi setelah kamu belajar kamu jadi Bisa. bisa. Oke. Sekarang hal apa yang bikin kamu pede setelah kamu PKL? Pasti sebelum PKL itu kan ada lah insecure gitu kan ya. Nah, ini udah PKL nih. Kamu udah tahu dunia kerja, terus kamu mungkin ada hal apa yang buat kamu pede gitu? Yang buat aku pede apa ya? Paling ya cara-cara yang kayak ilmu yang aku dapat aja sih dari Solid. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya kayak cara ngadepin customer, terus kayak apa namanya, kayak diomelin customer tuh kayak gimana, kan itu jadi kayak ngerasain gitu kan. Kamu pernah ngelayanin customer, pastinya tuh kan customer beda-beda ya kan? Pasti kamu pernah ngerasa kamu tuh diremehin. Iya. Ya kan? Terus kamu ngapain waktu itu pas diremehin customer tuh? Aku berusaha itu lagi sih, kayak nge-push lagi, Nge-push kayak lagi, berusaha oke. kayak ya Ngeyakinin ya. Oke. Jadi di saat kamu ngerasa diremehin gitu sama customer mungkin atau sama sekeliling kamu ngerasa ayo semangat lagi buat belajar gitu ya. Hal kecil apa yang bikin kamu bangga sama diri kamu? Hal kecil apa yang apa? Karena aku bisa ngelewatin ini semua. Bisa aja sih. Oke, bagus. Kamu kan udah PKL. Hal apa sih yang kamu gak dapetin di sekolah tapi kamu dapetinnya di sini? Ya itu ilmunya. Soalnya kan di sekolah aku juga agak kurang juga kan buat pelajarannya. Oke, gitu jadinya ya. Nah, terus karena kamu sudah bergabung di Solid selama 4 bulan, pastinya banyak momen atau kenangan yang mungkin tidak bisa terlupakan atau pelajaran penting dan berharga ya kan. Terus kenangan paling sederhana di sini tapi susah dilupain apa tuh? Ya waktu kayak jalan-jalan, terus waktu nginep bareng kan nanti pastinya udah nggak bakal ketemu kan. Mungkin ketemu tapi kayak jarang. Nggak bakal ada di momen itu Iya, lagi nggak ya. bakal ada di momen itu lagi. Terus kayak waktu makan rame-rame, ngobrol itu kan pastinya nanti udah gak bakal ada lagi. Tuh. Sedih ya. Terakhir nih ya. Setelah PKL di sini selesai selama 4 bulan, kamu bergabung di sini. Kamu pengen dikenang sebagai PKL yang kayak gimana sih? Kayak apa? Mungkin kamu dikenangnya mungkin sebagai Fitri yang sangat membantu, terus mungkin bisa diandalkan di sini. Ya kalau bisa dibilang itu. Dan tapi juga aku nggak mau dibilang gitu juga sih, soalnya kan juga pasti aku ada salah-salahnya juga kan pasti. Pokoknya buat Kak Talita, buat Mas Sultan, buat anak-anak Solid juga, makasih. Karena kalau bukan karena kalian semua, aku yang tadinya nggak tahu apa-apa, sekarang jadi banyak hal yang udah aku tahu. Dan buat Kak Talita juga makasih banget karena selalu ngajarin aku. Maaf juga kalau misalkan selama aku di Solid aku banyak salah kata atau perbuatan. Intinya aku minta maaf. Udah sih dari aku itu aja. Dan buat Solid kedepannya semoga makin sukses lagi, makin berkembang lagi, dan buat penjualan juga makin meningkat. Terima kasih. Ini udah keberapa bulan Mal di sini Mal? Udah ke 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. Dari divisi mana aja tuh? Pertama awal masuk itu di sales, kedua itu di content creator. Apa yang lo rasain selama PKL di sini Mal?
yang gue rasain ya Kak. Nah. PKL di sini tuh asik. Yang kedua itu banyak ilmu yang gak ada di sekolah tapi gue dapet di sini. Asik-asik juga. Gue kira awalnya galak-galak kayak Bang Halim contohnya. Yang gue kira awalnya galak ternyata baik. Sama juga Bang Halim sumpah. Yang gue kira awalnya galak itu. Berarti lu punya ini dong role inspirasi di Solid. Maksudnya siapa nih yang lu fansin di anak Solid tuh? Pasti ada dong. Kare ya. Berarti Kare udah ngubah hidup lu banget dong. Maksudnya dari cara pandang lu ngelihat dunia. Dari cara gue ngeliat orang lah. Terus jangan jadi orang keenakan. Berarti pengaruh banget tuh ya kata-kata Kare. Nih gue masuk ke pertanyaan nih. Ini kan lu udah ngerasain PKL nih. Nah, pas lu sebelum PKL di sini, lu nganggep kerja itu apa sih? Lu ngerasainnya kayak gimana sih kerja itu? Yang kalau kerja kayak gue buka warkop ya, itu capek sih. Itu capek. Dulu gue yang capek tapi malah lebih asik-asikan sih kayaknya. Kayak lebih seru gitu. Lebih ada kehidupan lah. Keluarganya tuh ada banget di sini. Ya nggak monoton jadi nggak kerja doang. Enggak. Hal baru tentang diri lu nih, apa yang lu baru tahu gitu? Ternyata selama ini gue ada bakat terpendam gitu. Apa tuh? Yang lu baru tahu dan itu baru keluar di Solid gitu. Ya jadi konten sih. Jadi pelawak. Jujur gue baru anjir gue semenjak itu ya yang ngepost muka gue ya emang udah kayak gini gitu. Pas sebelum di konten kan ya anjir mau gue tertawain lagi. Ya semenjak di konten tuh kayak Jadi pede ya, iya, jadi pede aja gitu. Lu sampai ke konten gini? Nggak ada sih. Nggak ada dulu ya? Nggak kepikiran? Kayak tiba-tiba banget ini. Kalau nggak salah ada yang ngomong tuh perkara pentol. Iya. Masih bagas ya. Oh, waduh. Perkara pentol jadi gue dimasukin konten kreator. Nah, bisa ceritain nggak kayak hal momen yang Solid gitu yang nggak bakal lu lupain? Pertama yang pas gue dibilangin Kare, jangan enakan, terus cara ngatur uang benar, itu nggak pernah gue Nggak bakal lupain. Itu di save terus tuh buat kedepannya. Ini malam tahun baru sih Kak. Malam tahun baru itu seru. Oke. Itu parah ya yang nggak ikut nyesel ya, nyesel pasti ya. Yang nggak ikut nyesel banget. Terus sama yang di Bandung sih. Bandung. Yang di Bandung. Momennya itu yang paling oke. Oke. Lu nganggap Solid ini apa sih? Warga sih. Warga. Iya, bukan tempat kerja. Bukan tempat kerja. Iya, kalau kerja tuh ya mungkin kerja juga ya. Cuma lebih ke keluarga sih kalau di Solid. Ya, kalau gue sih nganggapnya tempat gue numpain kreativitas sih, bukan kerja gue. Gimana kita ngerjain kayak bukan lagi kerja coy. Iya. Tekanan tetap ada, cuman kayak santai, lebih santai. Iya, lebih santai. Makanya dibilang lebih keluarga sih kalau. Lebih keluargaan ya. Lu Keluarganya udah kuat anggap banget. keluarga banget ya berarti nih. Kuat banget. Nah, selama PKL siapa sih orang yang berpengaruh selain Kare ya, selain Kare berpengaruh di cara pandang lu, cara berpikir lu? Abang Salam ya. Salam. Wah, malah salam ya. Kenapa? King salam kenapa tuh? Karena yang gua lebih dari dia ya, dia sering cerita-cerita gitu. Banyak banget cerita-cerita dia yang anjir gua belum apa-apa nih dibanding Salam. Kayak dia Pengalaman dia ya. bisa setahun udah ketemu orang tuanya. Demi kerja. Kan ini video bakal diupload di YouTube ya. Iya. Bakal dikenang nih. Udah, beda doang. Sakit sih ini jadi gak overpower mukanya. Cita-cita lo jadi apa sih, Mo? Gue belum tahu nih, jujur. Sama ini kita kenal, gue belum tahu cita-cita lo jadi apaan, Mo. Gue jadi pengusaha. Anjir. Ini kalau bisa diperpanjang lo mau panjang nggak? Bola dulu. Mau kelarin. Tapi kalau dipanggil lagi lo mau kesini? Insya Allah mau gue. Oke. Kan tadi lu bilang banyak banget ilmu yang di Solid tapi nggak didapat di sekolah. Nah, ilmu itu apa aja? Yang jangan jadi orang keenakan. Ya. Itu di sekolah kita nggak belajar kayak gitu. Kehidupan tuh. Iya, kehidupan itu. Terus kedua cara manage uang. Yang ketiga jangan terlalu ngikutin orang tua. Itu nggak ada di sekolah. Yang keempat itu jangan punya cewek sebelum mapan. Pengalaman di sini tuh banyak ya, dari nguli. Ya, dari nguli. Terus ketua kreator. Iya, ketua kreator. Ada pokoknya pengalaman di sini yang itu basic buat jadi pengusaha itu. Jangan main-main itu, lumayan itu. Ilmunya gacor. Ilmu dari Kare banyak banget.
Buat terima kasih banget juga sama Karey udah terima sini. Gue kaget kemarin Karey kontak gue di IG, gue ulang tahun sumpah. Oh iya, Gue nggak expect itu jam 3 pagi. Itu gue inget gue lagi sakit di kamar Bang Salam, dibangunin pas satu Karey ngetek ini. Oh, gue anjir itu gak kayak berkesan banget gitu. Gitu. Nah terus dari Bang Salam itu menurut gua orang yang paling keren sih, karena dia berani gitu orang. Pertama orang yang berani, kedua dia kuat gitu, nggak ada sekangan sama orang lain. Terus Bang Alim yang awalnya gua kira galak tapi kebaikan Bang Alim baik banget. Kayak tadi gua lagi tidur di ruang puisi terus dia pindah kamarnya, kayak sumpah itu berkesan banget. Sumpah. Terus juga semua karyawan solid, Kina juga, Kina galak. Bang Rehan juga jujur. Bang Rehan juga kayak enggak kuat nih solid ah. Tapi pas udah kenal asik. Mas Sultan tuh. Mas Sultan tuh ya. Berekspektasi Mas Sultan kayak gimana? Kalau buat Mas Sultan ya gue nggak expect kayak Mas Sultan tuh bener-bener yang banyak sih pengalamannya tentang laptopnya tuh banyak banget. Yang pasti sales Saraya, Bang Diki itu semua karyawan solid baik sih. Hal apa yang paling menyentuh? Yang paling menyentuh di hati nih ya. Iya, hati, pakai hati Nih. Tadi sih Bang Alim. Nah, Bang Alim. Iya, nggak expect gitu gua. Awalnya dari jualan sih, tiba-tiba Bang Alim itu beli kamar gua aja kayak gua kira awalnya Bang Alim galak, keras, tegas. Ternyata pas ngeliat gue sakit anjir kayak peduli banget, ini yang paling peduli ya. Iya. Semuanya sih hampir semuanya peduli. Pelajaran apa yang lo ambil buat ke depannya? Itu yang jadi orang enakan. Jangan jadi orang gak enakan. Lu jadi orang gak enakan ya, itu habis sih punya bocah. Habis tuh. Ucapan terima kasih buat Solid gitu. Terima kasih buat Solid, terima kasih buat karyawan-karyawannya mungkin, atau khusus buat seseorang lah. Tapi sambil ngeliat ke kamera. Ya pokoknya terutama buat Karey, terima kasih banyak udah terima di sini, udah dikasih ilmu-ilmu yang gak ada di sekolah, tapi ada di sini. Terus juga makasih buat semuanya dah karyawan solid terutama buat Bang Alim, Kak Yuna, Bang Rehan, Mas Sultan tuh yang jadi ketua divisi saya. Terus Bang Salam juga. Pokoknya solid harus maju lagi lah ke depannya. Kalau bisa buka cabang 5 lah. Salah satunya nanti dipegang lo. Ya. Amin. Ya Allah. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Dengan saya Bapak Agna, saya pun ya. Oke, Bapak Agna. Iya. Saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Iya, boleh Kakak. Oke, langsung aja ya. Langsung saja. Kenangan apa yang Bapak Agna dapatkan? Paling sederhana sih di sini, tapi susah buat dilupain. Yang dimana saya menemui orang-orang yang sangat saya cintai dan saya senangi. Begitupun kepada semuanya yang sudah bisa menerima, ya udah bisa menerima kita. Maksudnya tuh kayak ya terima kasih lah pokoknya. Jadi yang udah bikin kita nyaman di sini. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada nggak satu kalimat yang kamu dapat dari tempat ini yang masih kamu ingat sampai sekarang? Saya dari awal masuk menemukan satu kalimat yang dimana kalimat ini sangat sakral. Di bawah. Canda tawa kita, ya itulah mulai canda tawa kita dari kalimat itu. Jadi kalimat itu yang tidak bisa dilupakan sih menurut saya. Soalnya banyak begitu momen di balik semua itu. Terus kalimat apa? Kalimatnya apa? Tadi udah. Kalimat kan berarti perkataan. Oh, perkataan. Dilarang mengeluh. Keren. Karena di dunia kerja ini nggak pantas buat kita yang ngeluh. Asik. Itu dari tempat ini. Bagus. Thank you. Harus ada thank you-nya sih.
Hal apa yang bikin kamu lebih pede dibanding pas sebelum PKL atau pertama kali masuk PKL? Yang bikin saya percaya diri ini adalah orang-orang di sekitar saya. Karena saya tanpa mengira gitu, ternyata di tempat ini banyak orang yang sefrekuensi dengan sikap-sikap teman-teman saya. Oke. Termasuk saya juga. Dari situlah saya mulai percaya diri dan ya itulah dari situ mulai awalnya. Oke. Sebelum PKL di sini, kamu ngebayangin dunia kerja tuh seperti apa? Saya pikir dunia kerja itu sangat enak. Karena yang dimana dunia kerja itu kan hasilnya pasti ada uang. Yang saya pikir itu ya adalah itu. Ternyata di balik semua itu yang saya rasakan di sini walaupun itu cuman PKL, sekedar PKL, tapi kita udah merasakan yang gimana rasanya lapangan kerja. Jadi menurut saya itu sangat keras sih, Bang. Tapi emang itu udah sewajarnya. Pernah nggak waktu pulang PKL tuh ngerasa capek banget sampai pengen nyerah? Di dalam pikiran saya sih pernah. Kenapa? Waktu itu lagi ada apa? Lagi ada, apalagi kepala divisinya. Kebetulan saya teknisi keras. Jadi saya sedikit down lah. Tapi saya berusaha untuk strong karena apa? Ya di dalam di dalam diri saya menanamkan kata-kata tidak mengeluh. Karena percuma kita ngeluh karena nggak ada manfaatnya. Karena nggak ada manfaatnya, nggak ada dampak yang positif gitu maksudnya. Jadi saya mengambil untuk dan berbanyak istirahat. Keren banget kepala divisinya. Keren, itu keras banget sih emang. Udah kayak ini gawe kurir JNT. Ya kalau nggak keras nanti menye-menye. Oh iya menye-menye. Kan namanya laki-laki harus tegas, apalagi mau jadi pemimpin. Namanya kerja. Hal apa di sini yang nggak kamu dapetin di sekolah? Yang saya nggak pernah dapetin di sekolah yang pernah saya dapetin di sini adalah ya termasuk divisi saya sendiri teknisi. Karena di sekolah saya tidak diajarkan teknisi. Oke. Membongkar. Saya tidak pernah diajarkan, hanya teori saja. Kan sekedar perbongkaran nih laptop ya kan. Dan saya tapi mempunyai basic lah yang dimana saya jago membongkar. Kemauan saya. Tipe orang kayak gimana yang paling berpengaruh buat kamu selama PKL? Tegas, ya tegas dalam arti perhatian dan tujuannya karena ingin bisa. Jadi tegas karena sayang. Dari saya diri pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada CEO kita ya Karey. Banyak-banyak terima kasih. Dari mulai sini kita bisa belajar bahwa gimana kerasnya kerja. Gimana kita terbentuk namanya karakteristik untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu. Dari sini kita belajar banyak sekali di tempat ini. Begitu juga dengan orang-orang di lingkungan sini, begitu sangat berpengaruh sekali bagi teman-teman kami yang bikin kita nyaman di sini, yang bikin kita betah, bahkan bisa bertukar cerita, canda, tawa. Pokoknya dalam diri saya banyak-banyak terima kasih. Saya dan teman-teman saya bisa berkumpul dan canda tawa di tempat ini lagi. Semuanya untuk semua terima kasih sekali. Halo Noval. Iya bang. Ternyata cepet banget ya. Iya. Aduh. Sudah mau kelar aja nih. Tinggal besok kayak ini udah. Benar. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya bang. Saya tidak mau sedih-sedih. Oke. Ya. Hal apa di sini yang Noval nggak dapetin di sekolah atau di luar? Kalau di sini yaitu kerja sama tim. Terus ya banyak lah pokoknya di sini mah. Banyak. Iya banyak. Susah dah di sini. Pernah nggak pulang PKL capek banget sampai pengen nyerah, sampai pengen gue males banget nih besok masuk lagi gitu. Kerja bagus. Itu pas awal-awal bang mau nggak masuk kali ya tetap masuk besok. Slow aja itu mah. Lawan Itu awal-awal. Pas kesini udah aman. Udah aman. Noval ngebayangin dunia kerja tuh kayak gimana? Oh takut salah doang bang. Tapi semakin kesini ya gimana? Ya bisa lah. Tipe orang kayak gimana yang paling berpengaruh buat kamu selama PKL? Tipe orang? Tipe kayak abang-abangan inilah. Abang Diki ini panutan lah. Terima kasih juga Noval udah bisa ngebantu tim solid intinya. Terus setelah PKL ini selesai, kamu pengen dikenang sebagai anak PKL yang kayak gimana? Yang biasa aja. Biasa aja. Yang Soalnya Noval ini dikenal di sini
nggak banyak Iya. bicara, sekalinya Pokoknya- bicara itu kocak. Pokoknya ya gitu dah. Hal paling berat selama PKL, tapi sekarang malah kamu syukuri apa? Hal yang paling berat lembur. Lembur. Iya. Dulu berat banget. Tapi Berat ternyata banget. wah mantap sih. Bang. Mantap ya lemburannya ya. Jujur, jujur. Lumayan tuh buat Jujur, tambah-tambah. jujur. Hal baru apa tentang diri kamu yang baru dari selama PKL? Kurang teliti. Kurang teliti. Iya. Yo. Itu baru sadar ya. Setelah sekian lama. Kadang salah nyiapin barang deh. Iya. Tapi saya lihat semakin kesini semuanya alhamdulillah nggak ada salah, bisa dilepas tangan lah pokoknya. Buat Kak Arey, terus Bang Diki yang ngajarin. Bang Diki yang ngajarin saya. Pokoknya makasih dah buat Bang Diki, Bang Fikri, semuanya. Karyawan-karyawan solid di sini baik-baik banget orangnya. Pokoknya makasih banget udah nerima Enopal PKL di sini. Nggak kuat, Oke. Ya semoga solid sukses terus. Makin banyak pembelinya. Raski, ya ternyata lama banget ya, 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. 6 Iya, bulan. benar. Tapi kerasa cepet banget ya? Cepet banget. Ini udah di ujung banget ini. Udah di ujung, besok terakhir. Besok masih masuk berarti? Besok masih masuk. Besok terakhir, tahan. Aduh, saya nggak kuat perusahaan. Aduh. Sebelum PKL di sini, kamu ngebayangin dunia kerja itu kayak gimana? Bayangannya? Bayangannya? Ya. Keras. Keras. Adrenalin. Iya. Maksudnya itu kayak bakal Tegang banget. tegang banget gitu bang, benar. Tapi setelah PKL di Solid gimana? Dunia Setelah kerja. Dunia kerja. Ternyata kalau emang kita niat, mau gitu, bisa. Jalan ini juga enak. Benar. Pernah nggak pulang PKL capek banget sampai pengen nyerah? Belum sih. Cuma paling ya ribet-ribet dikit aja jalan. Emang tarung nih dia nih di jalan nih. Pernah ngerasa diremehin terus kamu ngapain waktu itu? Belum sih. Belum pernah diremehin. Bawaannya bercanda terus. Oh, bercanda terus. Sopan di sini. Sopan. Iya. Satu kata untuk tempat PKL ini. Mantap. Mantap. Nyaman lah pokoknya. Nyaman pokoknya ya. Umur hidup mau nggak dok kalau nyaman dok? Seumur hidup sih pengennya sih survive terus. Survive. Ke sana ke sini. Iya, ke sana ke sini. Kenangan paling sederhana di sini tapi susah dilupain. Itu dari yang benar-benar nggak bisa banget. Nggak bisa banget. Iya, Kosong. benar-benar kosong sampai sekarang ya ada lah gitu. Dikit udah bisa. Sekarang malah udah ngajarin yang Iya, dari kosong sampai nuangin Bener-bener air kosong ke banget. orang. Tipe orang kayak gimana yang paling berpengaruh buat kamu selama PKL? Orang-orang yang ngedukung bang. Mendukung. Iya. Jadi kayak lu nggak bisa kayak gini-gini, diajarin kayak gitu. Ya kayak iyalah contohnya lah. Tapi banyak kan yang ngajarin. Banyak. Sikap apa dari orang di sini yang pengen kamu tiru ke depannya? Sopan, terusnya juga disiplin. Disiplin. Rajin. Udah kayak gitu aja bang. Buat solid, udah mau nerima saya walaupun ya banyak kurangnya. Semoga kedepannya solid makin berkembang terus. Terus Amin. juga terima kasih buat Bang Diki yang udah mau membimbing dari bener-bener nggak punya skill apa-apa sampai sekarang ya udah ngerti dikit-dikit. Ngebantu banget, nge-support sama semua karyawan yang ada di Solid. Halo guys, nama saya Abdul Fatir, asal dari SMKN Negeri 2 Kota Depok. Oke nih, pertanyaan pertama nih Tir. Oke, Kak. Sebelum Fatir PKL di sini, Fatir ngira dunia kerja itu seperti apa sih? Dan sekarang apa yang berubah di dalam pikiran kamu setelah ngerasain dunia PKL ini? Oke, sebelumnya sih saya mikir kayak pasti lebih berat dari sekolah lah. Soalnya kan Fatir kan emang pertama kali gitu ya buat kerja. Iya. Ngalamin lah. Jadi kayak berat awal-awal. Tapi kesini-sini pas Fatir awal-awal PKL sebelumnya di sini,
itu masih Nyantai? terasa enteng. Oh. Iya, tapi pas udah kesini baru nih bener-bener kayak kerja. Orangnya dari si siapa? Bagas apa Sanja gitu. Iya. Ini jujur ya, bukan-bukan aja nih, bukan-bukan aja nih, bukan-bukan aja nih. Nanti mah ini di-cut aja nih. Ya di-cut ini kita ngobrol. Jadi pas Fatir mau kesini tuh kita di warning dulu ya. Di warning dulu. Sama si Sanja. Sama Sanja doang ya? Semuanya sih. Sama Haris. Oh. Kak, saya nggak enak nih Kak kalau Kak terima sini. Kenapa? Nih bocahnya agak lain Kak, kata gitu. Agak lain. Bocahnya nggak bisa dibilangin dan segala macam lah. Iya. Ngomongnya. Bocahnya baperan Kak. Oke. Kita warning. Udah antisipasi. Terus emang kenapa dia pindah? Ya dia masalah Kak, berantem sama orang sono yang di PKL. Oh. Bener itu, tapi bener. Iya, gara-gara saya digoblok-goblokin. Bisa deh. Ya iya, gue juga marah kan digoblok-goblokin Mak. Ah, iyalah. Semuanya digoblok-goblokin anak PKL. Digoblok-goblokin? Iya, tapi yang lebih parah Patir, sampai ditendang kan. Sampai ditendang? Iya, siapa yang kagak marah lah Kak. Maksudnya kayak, wah gue udah diginiin, udahlah. Ributin? Ribut itu, cuman gini-gini doang nih baju sama baju. Cepol, bes Patir sekali dicepol sama dia. Patir diem, Patir nggak nyepol, diem aja kata Patir. Anjing, awas lu ya, gue kesini lagi mati lu buat gituin. Nah ini baru nih dapat versi aslinya nih ya. Iya, soalnya kan kita dengar kata orang dia yang ini duluan. Wow. Jadi kamu gara-garanya apa itu digoblok-goblokin? Nih, kan jadi kan di sono kan emang gak diajarin kan. Wajar dong kita anak PKL kan Oh speak iya, up. nanya. Mas, ini gimana? Bang, ini gimana? Dia malah ya kayak orang make Kak, sumpah. Bocah kecil? Enggak sih. Gede, sepatir? Lebih kecil dari Patir lah, tapi tinggi dia. Habis lah sikat ya. Ya pengennya mau dihabisin, tapi kan terus PKL tadi keluarin, Be. Oh, gitu. Orang kaget Patir ya. Dia yang salah kan, maksudnya kayak saya langsung, bos ini gimana bos? Kok begini sih? Gawinya kok begini sih? Dia kok ngoblok-ngoblokin sih, bukan malah diajarin. Terus habis itu kata, ya udah lu mah diem aja, kata begitu-gitu mulu. Terus habis itu kayak akhirnya gak ada pembelaan buat ini kan anak PKL, Cok. Mentang-mentang PKL jadi kayak dibudakin gitu, Kak. Iya. Suwe. PKL ada berapa orang sana? Laki-laki 3, cewek 2, 5 jadinya. Ceweknya nggak keluar tuh akhirnya? Itu berempat dia nggak keluar, Patir doang. Oke. Soalnya emang si ini katanya ya dari teman Patir si Ale sama si Jikri namanya. Dia katanya dia ancem kalau misalnya kayak Patir, dia gitu keluar terus habis itu nyeritain ke sekolahan yang enggak emang Patir nyeritain seadanya. Oke. Iya, terus habis itu diancem lah dia, jangan sampai begitu lu, awas lu sama gua abis gituin sama si Rudi namanya, sulit orang. Kita sikat apa nih? Aduh, janganlah. Sikat aja kali ya. Nih ramein aja kita nih ke sono ya. Nah, terus pas kamu pindah ke sini, kan kamu langsung Karek kasih ke Mas Sultan tuh. Iya. Karek tanya jalan seminggu. Mas Sultan, gimana Mas Sultan? Yang dikasih tahu Sanja sama Mas Haris. Enggak Kak, Patir bisa diarahin Kak, bagus Kak. Iya, dan Karek juga ngerasa pas Patir sini bagus kok, nggak ada masalah ya gitu ya sama Patir ya. Berarti omongan orang itu nggak bisa dipegang. Iya. Makanya saya juga saya tipikal orang yang nggak suka dengerin omongan orang sebelum membuktikan. Oke, benar. Dan saya anggap Fatir bagus kok di Iya. sini dan bermanfaat juga di sales. Mas Sultan sangat membutuhkan Fatir di situ. Iya, mungkin ini Kak waktu pas kelas 1. Patir, iya pas kelas 1 Patir masih orangnya masih nakal banget, maksudnya belum berubah kayak gini. Ya orang buset emosian Patir Iya, pokoknya. katanya emosian. Iya, pas kelas 1 emang begitu. Makna pernah ribut gak Makna? Nggak pernah. Nggak pernah. Dulu emosi belum stabil, sekarang Iya, udah mulai sekarang stabil. udah mulai kayak terkontrol Kak. Terkontrol. Dan terus sekarang kan kamu udah ngerasain PKL tuh sebelumnya. Terus PKL di Solid. Pas kamu awal masuk PKL di Solid itu kamu ngerasain wah ini kayaknya sama juga nih. Oh, enggak. Atau apa ada yang beda Kak. pas awal-awal. Iya, beda, lebih terbimbing. Soalnya Mas Sultan kayak bener-bener kayak ngajarin itu bener-bener banget gitu. Soalnya kan Patir bilang, "Mas, ini aku nggak bisa pure, nggak bisa apa-apa loh. Tentang laptop aku nggak tahu apa-apa." Jadi diajarin terus sama Mas Sultan, "Nih gini Tir, gini." Yang lainnya juga bantu, anak PKL yang lainnya juga support gitu. Oh, jadinya terbimbing lah ya. Iya. Tapi enggak waktu sebelum masuk itu mindsetnya
Gimana ke solid? Mindsetnya ya dari Fatir kan lihat dari teman-teman Iya, gitu kan. Oh, udah nanya duluan gitu. Udah Oh, kayak oke. misal kayak ngelihat Dapa, Bagas, Anja. Dapa jadi tadinya tidur mulu di kelas kan. Sumpah ini mah bener ya. Tidur mulu di kelas. Terus habis itu pas di solid dia bisa ngedit, ceper jadi bisa ngomong, Molang jadi talent. Maksudnya ya emang ceper kan dia bisa ngelawak, tapi kan kalau depan kamera kita belum tahu. Oke. Kayak banyak perubahan coba kali aja bisa gitu. Coba, terus hal apa tentang Fatir yang baru Fatir sadari selama PKL di sini? Hal apa? Tentang Fatir gitu. Oh. Tentang diri sendiri lah. Apa ya? Pelajaran buat diri sendiri gitu, kayak ibaratnya mengkritik diri sendiri gitu. Bisa lebih ngontrol emosi sih, Kak. Oh, di sini? Iya. Oh. Bener-bener kayak soalnya kompak, Kak. Nggak ada yang ngejelekin belakang gitu. Nggak ada di sini. Iya. Saya omelin dulu ada. Dulu ada, cumanya Kare selalu meetingin, nggak boleh begitu. Iya. Dan Fatir pun ngerasa ya di sini nggak ada ya. Iya, nggak ada. Terus juga kan maksudnya kayak Kare, maksudnya jelas nggak kayak yang sebelumnya bosnya tuh. Kare kan selalu meeting, ngobrol terbuka sama anak-anak PKL. Jadi kayak, wah gua udahlah. Nggak ada negatif thinking. Iya, nggak ada negatif thinking. Positive thinkingnya semua di sini ya. Iya sih, berarti bagus ya. The best. Nih pertanyaannya seru nih. Kalau kamu bertemu dirimu yang pertama kali masuk PKL sini, apa yang ingin kamu katakan ke dia? Aduh, apa ya? Apa? Ini misalnya ada Fatir nih, waktu awal pertama kali masuk nih. Apa yang Fatir mau omongin ke dia? Ini Fatir udah mau keluar kan? Iya. Kasih tau apa ke dia? Kira-kira. Apa ya? Jangan menjadi diri yang dulu lah. Iya. Udah berubah. Iya. Terus pesannya apa gitu pesannya ke diri yang dulu? Pas awal-awal mau masuk PKL di solid ya. Apa ya? Pesannya jangan inian sih, Kak, jangan emosian lagi. Terus juga jangan takut akan untuk bilang apa-apa. Kan betul kan kayak suka nggak enakan, ya. Iya. Maksudnya kalau misalnya kita nggak enak hati, mendingan kita ungkapin gitu. Kan pasti dulu orang begitu, pesannya ya jangan jadi orang nggak enakan terus. Iya, betul sih. Soalnya Mas Sultan orangnya apa-apa diungkapin. Iya. Ya, jadi Fatir kayak ngikut tutur bahasa Mas Sultan. Fatir kan dulu kan ngomong kan terbata-bata, Kak. Terbata-bata? Iya. Oh. Awal-awal tanya Mas Sultan kayak orang gagu ngomong, malu, sumpah. Soalnya kan emang nggak biasa ngobrol. Oh gitu pesannya ya. Iya. Gini. Momen apa selama PKL yang paling bikin kamu takut atau merasa aku nggak sanggup di sini? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Soalnya Sanggup dibimbing. semua. Sanggup Iya. semua. Bang, benar Bang. Sama udah. Halo teman-teman. Halo guys. Saat ini saya bareng anak didik saya yang sudah bersama saya selama 6 bulan saja. Yeay. Oke, karena ini hari terakhir buat angsa kayak di YouTube aja. Anin Lego nih Bang harusnya. Gue lihat ini nggak apa-apa. Ini mau full face nggak sih mukanya? Maksudnya kelihatan semua nggak di YouTube gitu? Oh shit. Lemah. Gue nggak pengen sedih-sedih, besok aja sedihnya. Coba. Pertama, anjay. Refleksi dulu, refleksi aja. Kita harus refleksi ya katanya, Jar. Oke ya Bang, kami kangen. Ya. Refleksi dulu ya biar tenang. Oh ya ya. Kenapa harus gue sih? Karen nanya apa aja tadi? Flashback dulu. Karena biasanya ngalir flashback. Iya sih. Tapi nggak nentu yang di sini ada semua ya? Nggak harus semuanya. Yang menurut lu bagus aja buat pertanyaan dia. Iya. Au. Gimana sama PKL? Oh iya nih ini sih ada. Kalau misalkan cuma 2 pertanyaan gimana? 3 lah ya. Ya 3 aja lu, 3. Nih, ada yang pertama. Formal nggak sih apa biasa aja? Asik aja. Asik aja. Kita asik aja nih. Oke Bang. Pertama nih. Ya Allah.
Gue waktu rahasia, gue flashback dulu dia waktu rahasia gue nggak bisa ngomong anjir. Iya Yun. Wah gila, abis air mata gue anjir sama rahasia. Pertama paling gini sih Ja, pertanyaan yang pengen gue tanyain. Bawa adem. Apa ya? Nih, ini penting banget nih pertama nih. Sebelum PKL di Solid nih, bayangan lu tentang kerja gimana sih? Sebelum PKL di Solid. Iya, itu penting banget sih, gue pengen tahu. Bayangan kerja. Apalagi kan yang ngajarin gue ya. Sedangkan gue nggak kayak Mas Sultan, nggak kayak Yuna, nggak kayak Rehan, nggak kayak Yoga, pokoknya nggak kayak bocah-bocah Solid yang lain lah. Gue selalu POV-in diri gue sendiri kayak di dunia kerja gitu, biar lu tuh nanti nggak kaget gimana sih orang-orang tai di luar sana gitu. Gue selalu ngomong kayak gitu kan dari awal. Gue selalu ngomong gitu dari awal. Nah, menurut lu sendiri gimana ngebayangin dunia kerja tuh kayak gimana awalnya sebelum PKL di sini Solid? Kejam bang. Bener. Emang. Soalnya saya kata mama juga di dunia kerja kayak sikut-sikutan gitu, Iya. bahkan sama teman sendiri. Kan saya dibilangin sama mama, pas saya dimasuk Solid, enggak ah, ternyata gitu. Iya. Itu sih penting banget ya, aku pengen. Terus setelah lu ngejalanin berapa 6 bulan PKL di Solid, gimana? Menurut lu dunia kerja gimana sekarang gitu? Apa yang lu lihat sekarang gitu? Banyak bang, dapat pelajaran banyak banget bang dari 6 bulan ini. Beneran. Saya tahu jadi pandangan orang kerja itu gimana, pantas kadang orang yang dewasa itu suka ngontrol emosinya kayak ini bang, apa sih? Iya, apa? Kayak lebih susah gitu ngontrol emosinya kalau iya. habis kerja. Ternyata capek ini kerja. Capek banget ya emang. Luar biasa emang ya. Ini kan udah 6 bulan berarti ya. Ini berarti kalau misalkan pengen balik lagi ke hari pertama PKL, lu pengen ngomong apa ke diri lu sendiri? Ini kan udah 6 bulan nih. Iya. Kalau misalkan lu bisa nih flashback ke hari pertama PKL di Solid nih, lu pengen ngomong apa nih ke lu nih yang hari pertama di Solid nih? Ngomong apanya? Aduh. Bingung lagi. Pesan buat anak baru ya pas ya lu ngerasain jadi anak baru di sini, lu pesannya buat diri lu apa pas jadi anak baru gitu? Jangan cepat puas. Keren. Sama apa yang lo lakuin, gitu aja bang. Terus momen apa yang paling lo bikin pas kerja pas PKL di Solid itu kayak anjir kayaknya gue nggak bisa deh ini buat ini gitu. Ada nggak? Atau gas terus pokoknya? Nggak ada sih bang kayaknya. Iya sih emang nggak ada. Gue tahu soalnya aja. Apalagi Yon? Sekarang berarti kan udah ngejalanin 6 bulan di Solid nih. Berarti menurut lu sendiri lu yang sekarang udah siap nggak nih terjun ke dunia kerja yang sangat aneh itu? Kayaknya masih butuh ilmu lagi nih bang. Masih kurang dikit kayak bang. Apa yang lu butuhin lagi Ja? Lu udah dapetin semua di sini Ja? Udah siap bang, tapi kayak saya ngerasa masih ada yang kurang aja gitu bang sama diri saya. Lu udah bisa belajar fake. Lu udah bisa apa lagi? Semuanya udah lu bisa lu butuh. Sebenarnya kalau gue bisa ngasih saran ke gue cuma pengen satu sih ya. Lu tuh kurang lu harus tahu kapan waktunya serius sama bercanda. Lu cuma di situ doang kekurangan lu. Sisanya mah lu udah siap, menurut gue udah siap kerja lah semuanya. Lu kalau misalkan lu udah tahu kapan waktunya serius sama bercanda, lu udah menurut gue lu udah siap lah. Soalnya di luar sana semua orang nggak kayak gua, semua orang nggak kayak bocah Solid. Yang apa ya? Yang empatinya gede lah. Nah, semuanya nggak kayak bocah Solid, nggak kayak gua kayak gini. Terus di luar sana lebih luar biasa lagi, banyak banget sifat-sifat yang lu belum tahu tentang orang-orang di luar sana.
Kan lu taunya orang luar sana kalau kerja sikut-sikutan gitu. Lebih dari itu aja. Sepengalaman gua ini mah ya. Mungkin nggak tahu yang lain di sini. Siapa tahu ada yang Siapa mungkin lebih bisa. kejam. Tapi yang setahu gue emang luar biasa di luar sana. Harus kuat-kuatan segalanya. Terus ini kita langsung ke ini aja. Satu kata buat solid. Dah satu aja. Di tempat kan lu PKL solid nih. Ya. Satu aja yang gambarin selama lu PKL 6 bulan di sini, satu aja kasih kata buat solid. Kata apa kalimat ya, Bang? Kata aja. Kata. Iya. Seru. Seru. Ucapan terima kasih ke kamera. Oh iya. Buat Solid, buat Bang Alim, buat marketing. Dari saya sendiri nih. Iya. Iya. Oh ya. Buat Solid, buat marketing. Halo, perkenalkan nama gue Sayed Albi Sanja, biasa dipanggil Sanja. Gue cuma mau bilang makasih sama Kare yang udah mau nerima gue buat PKL di sini. Juga bilang makasih sama kebaikan Kare yang udah Kare berikan sama gue. Terus yang kedua juga gue mau bilang makasih sama Bang Alim karena udah ngajarin gue dari yang awalnya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dari yang awalnya gue nggak bisa ngedit, gue masih malu-malu untuk apa sih namanya, sama orang apa sih Bang namanya Bang? Ya bersosialisasi. Ya namanya bersosialisasi sama Iya. orang, gue masih malu-malu tapi sekarang kayak udah lebih pede. Terus gue juga mau minta maaf sama Bang Alim kalau gue banyak salah di marketing, apalagi gue sering banget izin selama PKL di sini. Terus gue juga minta maaf belum bisa tembusin laptop. Belum bisa tembusin laptop sampai 400 menit Bang. Maafin saya Bang, selalu gagal. Pokoknya saya cuma minta maaf kalau saya ada kata-kata yang salah, perbuatan yang salah, yang bikin gak enak hati di Bang Alim atau bikin Bang Alim kesel, saya minta maaf Bang. Terus saya juga mau bilang terima kasih buat semua karyawan yang ada di sini, kayak Bang David, Mas Rapi yang udah baik banget sama saya. Kayak gitu aja sih Bang. Oh, saya mau nangis besok aja. Udahan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Gitu aja. Maaf kalau ada salah-salah kata. Emang kita nggak bisa nahan emosi ya, apalagi soal kayak gini ya, sedih. Ya, terima kasih, maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, guys. Anjir, kok bangsat lu Ja.